Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen kita yang mengajar kewarganegaraan dan teman-teman kelompok 3 yang selalu berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan rahmat sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota kelompok yaitu Siti Aisyah dengan NIM G1D1220066. Selanjutnya yaitu Muhammad Fatul Rozi dengan NIM G1D122133. Selanjutnya yaitu Sakia Putri Sadev dengan NIM G1D1220208. Selanjutnya yaitu Yesi Ardila dengan NIM G1D1220018. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep integrasi nasional. Makna integrasi nasional adalah integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang artinya bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Selanjutnya yaitu jenis integrasi nasional. 1. Yaitu integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Panta Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus integrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1945, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang terluas pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi nasional teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisahan pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Baiklah, selanjutnya integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif, yaitu adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan dengan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberdirikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini dengan kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara dapat disampaikan kepada para generasi muda. Selanjutnya, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Selanjutnya, integrasi tingkah laku. Yaitu perilaku integratif yang mewujudkan perilaku integratif yang dengan dilakukan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk biro aksi. Dengan lembaga
dan biro aksi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan biro aksi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang memilih presiden dan wakil presiden. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti pada tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan ataupun konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi. Baik, selanjutnya integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyautan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Lanjut, pengertian disintegrasi. Disintegrasi bangsa merupakan memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Lanjut ke menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2022, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan Nara Agung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, mancanegara dan pesisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Yang ketiga, tanah seberang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhya-pura atau Thailand. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan biro aksi kolonial yang terdiri dari antenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud
menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia. Hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Oke, yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Lalu bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Wrights dalam Muhaimin and Colin McAndrew tahun 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah A. Adanya ancaman dari luar. B. Gaya politik kepemimpinan. C. Kekuatan lembaga-lembaga politik. D. Ideologi nasional. E. Kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia yaitu yang pertama, memperkuat nilai kebersamaan. Kedua, membangun fasilitas. Ketiga, menciptakan musuh bersama. Yang keempat, memperkokoh lembaga politik. Kelima, membuat organisasi untuk bersama. 6. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. 7. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat. 8. Menguatkan identitas nasional. 9. Membaurkan antar tradisi dan antar budaya lokal. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antar elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan yang menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah primordialisme yang masih kuat. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah ketersediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyat. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Tahun 1998 semakin tampaknya setelah memasuki era reformasi, konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya prioritas pemerintahan di pusat. Kebersamaan yang digulir pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya, kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakatnya, serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun, yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Di era globalisasi ini, tantangan ini ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Di lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya harus dikorbankan untuk
menyelesaikan konflik tersebut. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan ada kekurangan, mohon dimaklumi. Dan jika ada kebenaran, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.